Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita tatap maya yang ketiga. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran tentang modul 1.2 tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Di sini masih mati lampu ya, Kak. Jadi pakai HP nih biar mukanya kelihatan. Oke, dari mulai dari yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Kemudian untuk kesepakatan seperti biasa, kemudian kemana 5 menit. Jadi tujuan, kemudian tujuan untuk pertemuan kali ini adalah capaian umum modul. Guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian capaian pembelajaran adalah yang pertama adalah guru dapat mengidentifikasi atau mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran PJOK. Tujuan di sesi kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, yaitu aset based thinking, untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kita lanjut. Untuk agenda hari ini yaitu pembukaan, kemudian nanti kita menyelesaikan tugas seperti yang kemarin. Jadi ada Jamboard yang nanti harus kakak-kakak isi. Nanti linknya seperti biasa tak share di grup atau di chat room ya. Kemudian nanti kita dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membahas tentang aset. Nah, nanti saya bagikan breakout room-nya. Nah, nanti kakak-kakak dibagi menjadi beberapa grup, kemudian nanti join di breakout room. Nah, nanti kakak-kakak di dalam room tersebut yang sudah saya bagi jumlah pesertanya. Nah, nanti kakak-kakak saling berdiskusi. Nanti ada materi yang harus kakak-kakak bahas di dalam diskusi tersebut. Kemudian selanjutnya 10 menit. Nah, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemampuan yang tak tergoyahkan. Jadi ini adalah kata-kata dari Mahatma Gandhi. Nah, kemudian ini kakak-kakak bisa menjawab berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah PGP. Jadi apa pandangan Anda terhadap pendekatan aset based thinking? Tuliskan satu kalimat di dalam kolom chat. Nah, kakak-kakak bisa menulis di dalam kolom chat apa itu pendekatan berbasis aset.
yang kakak tahu? Kalau sudah baca LMS-nya, baca modul pasti ini. Ayo kakak-kakak ditulis di kolom chat tentang pandangannya pendekatan berbasis aset. Nah, aset itu ada 7 ya. Jadi yang pertama itu manusia, kemudian sosial, politik, finansial, budaya, agama, dan budaya agama, budaya, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Belum ada yang menulis di kolom chatnya? Jadi di dalam aset itu kan tadi ada 7. Jadi kakak-kakak itu harus mencari, artinya di dalam lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita itu ada beberapa aset yang biasanya kakak itu manfaatkan, seperti aset manusia. Aset manusia ini kan kita sebagai guru PJOK, kemudian kepala sekolah, dewan guru, kemudian ada siswa, kemudian orang tua, kemudian aset sosial, dan pendekatan berdasarkan aset yaitu pemanfaatan aset sekolah guna untuk menunjang keberhasilan pendidikan dalam proses pembelajaran. Bisa, jadi aset itu bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi selama ini aset yang dimiliki oleh sekolahan kakak-kakak itu kan banyak, jadi bisa kita manfaatkan. Contohnya adalah aset lingkungan. Jadi di dalam di area di dalam atau di luar sekolah itu kan banyak aset lingkungan seperti lapangan, kemudian ada sungai, kemudian ada kebun. Nah, kita bisa memanfaatkan jalan, jadi banyak sekali. Ayo yang lain, baru Kak Andrianto yang memberikan tanggapannya tentang pandangan Anda terhadap pendekatan aset based thinking. Halo, kok sepi nih? Di sini juga mati lampu. Halo juga. Di sini mati lampu. Di sini lagi ini Pak, lagi ada orang ujian itu. Di ini aja apa? Nah, di mute aja. Dekat ini ya, dekat masjid apa musola?
Masjid, samping masjid rumah. Kak Alfian. Selama ini di sekolah saya dapat memanfaatkan aset dengan sangat baik untuk proses pembelajaran. Untuk aset yang mana ini Kak Alfian? Contohnya. Halo Kak Alfian. Habis nulis langsung nggak ada orangnya. Yang lain? Kak Dedi, Kak Ferry, Kak Feriadi, Kak Narli, Kak Muhlis. Kak Alfian. Maaf Kalau Kak, saya di rumah, anak rewel terus, jadi saya mute aja ya, saya komen-komen di ini aja. iya nggak apa-apa. Kalau lagi ini di mute aja. Kolom Iya chat. Kak, jadi Siap. nanti biar nggak ribut. Siap. Contohnya sekolah kami memiliki lahan 2 hektar, jadi lapangan bola kaki, voli, bulu tangkis bisa berdekatan. Oh, ini lahan sendiri apa lahan milik ini apa namanya desa? Enak Lahan kalau. milik SMP Pak, lahan milik SMP 4 Pak. Iya. Dulu dari desa dihibahkan ke SMP semua gitu, jadi lapangan bola beserta ada tanah kosong itu 1 hektar, jadi totalnya 2 hektar Pak. Iya. Mantap. Jadi sangat ini ya luas ya untuk aset apa namanya lingkungannya. Alhamdulillah ya Pak. Ada beberapa sekolah yang tidak memiliki lapangan, jadi kita bersyukur yang sekolahnya memiliki lapangan sendiri yang luas, jadi anak-anak bisa bebas beraktivitas dalam olahraga. Monggo yang lain. Yang lain belum memberikan tanggapannya. Di sini juga mati lampu dari sore tadi, kayaknya jam 5 itu mati lampu, sampai sekarang belum hidup. Nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, kok mati lampu. Monggo yang lain. Kak Dedi, halo. Beberapa ini belum memberikan belum dengar suaranya sih. Jadi di dalam pembelajaran PKG-PJON yang ini kita harus saling memberikan saling berdiskusi. Jadi ada beberapa masalah di dalam sekolah, lingkungan sekolah masing-masing. Biasanya kan ada nanti ada di modul
yang selanjutnya. Jadi nanti diskusi tentang kendala-kendala yang biasanya kita hadapi sebagai guru PJOK di dalam dan di kelas. Jadi di dalam kegiatan tatap maya ini ya kakak minta untuk saling berperan aktif. Jadi jangan pasif, usahakan aktif. Kalau ada tugas ataupun pertanyaan itu bisa saling menanggapi. Jadi kita melatih untuk bisa saling berkomunikasi. Yang lain? Baru 2 orang yang memberikan tanggapan. Udah hidup lampunya. Halo. Yang lain? Halo juga. Kak Andri terus yang aktif ini. Lagi nganggur ini, Pak. Kita next aja ya. Oke. Kemudian apa? Asset based thinking adalah, ada yang sudah baca? Kemudian keistimewaan dari asset based thinking. Ini bentuknya pertanyaan ya, Pak ya? Iya, pertanyaan. Jadi asset based thinking itu apa? Kemudian keistimewaannya itu apa? Asset based thinking. Sambil ngecas HP, drop dari tadi. Apakah asset based thinking adalah Pendekatan yang memusatkan perhatian pada aset atau modal dan kekuatan untuk berpikir positif. Bisa diulangi, Kak? Oh, bisa. Asset based thinking adalah pendekatan yang memusatkan perhatian pada aset atau modal dan kekuatan untuk berpikir positif. Ya, jadi asset based thinking itu adalah kemampuan kita untuk berpikir atau aset yang terjadi di sekitar kita. Kemudian untuk keistimewaannya? Untuk membantu setiap orang mengenali kekuatan dan kemampuan mereka. Ketika dia sadar akan aset yang dia miliki, mereka cenderung merasa lebih yakin dalam menghadapi tantangan dan situasi baru. Ya, jadi keistimewaannya kita memiliki pengetahuan tentang
apa itu namanya, asset based thinking itu adalah yaitu kita bisa, memanfaatkan atau berpikir tentang potensi ya, potensi atau nilai-nilai dan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi apa, yang ingin mendalami aspek tertentu, jadi banyak sekali. Yang lain coba? Kalau Tentang pengertian asset thinking itu, Pak, iya, kalau bahasa itu kan pendekatan, thinking itu berpikir positif. mhm, Jadi pendekatan yang berfokus pada aset untuk berpikir positif dalam pembelajaran. ya itu kalau arti dalam bahasa Inggrisnya ya. Hmm. Kira-kira tapi. Kira-kira. Terus keistimewaannya, Mhm, apabila kita memanfaatkan aset, contohnya mhm, nih, kita di sekolahan ada proyektor, ada mhm, komputer. Ketika kita iya, memanfaatkan aset, maka anak itu akan terfokus pada penayangan proyektor, itu mendukung juga. Terus yang lainnya, aset yang lainnya seperti lapangan, kita bisa memanfaatkan beberapa jenis olahraga di satu lapangan, walaupun kita nggak punya lapangan yang hanya satu lapangan, bisa dimanfaatkan untuk semua kegiatan olahraga. iya. Ya, jadi apa, benar yang dikatakan ini apa, Kak Andrianto. Jadi keistimewaannya itu kita bisa memanfaatkan, apa namanya, aset itu dengan maksimal. Jadi contohnya tadi seperti lapangan, misal kita hanya punya lapangan bulu tangkis. Nah, di lapangan bulu tangkis itu kan kita bisa manfaatkan untuk misalnya voli, kemudian apa namanya, futsal, kemudian apa, basket. Jadi, bisa kita manfaatkan dengan mungkin. Jadi itu istilahnya, cara berpikir, apa namanya, dengan asset based thinking. Jadi seperti itu. Yang lain, kalau mau memberikan tanggapannya? Yang belum masuk siapa? Kita next ya, karena untuk materi Ya, hari ini agak cukup ini, apa, panjang. Siap, siap, siap. Kita 2 JP hari ini, jadi 90 menit ini. Lempar. Oh. Capaian pembelajaran. Peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan dan lingkungan alam untuk menggambarkan, sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan, partisipasinya. Jadi berikan kesimpulan atas jawaban yang dikemukakan peserta. Nah, di dalam, apa namanya, slide ini, jadi peserta didik itu berpartisipasi, dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan atau di lingkungan alam, yang menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Jadi, kalau menurut Kakak-kakak ini, kesimpulan dari capaian pembelajaran itu apa?
kegiatan memusatkan perhatian pada aset modal. Membantu individu mengenai kekuatan dan kemampuan mereka. Nah, yang dibahas dalam slide ini adalah aktivitas jasmani di luar ruangan. Nah, dan lingkungan alam. Nah, biasanya memang PJOK itu aktivitas yang banyak kita lakukan itu adalah di luar ruangan, ya. Kemudian biasanya ada juga yang di lingkungan alam. Nah, di dalam beberapa materi dalam pembelajaran PJOK itu kan kita biasanya mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas di luar ruangan atau di lingkungan. Biasanya jalan sehat, biasanya mengelilingi sekitar dari lingkungan sekolahan, kemudian melewati kebun, kemudian kalau ada sungai, biasanya anak-anak diajak untuk melewati sungai. Jadi ada aset yang bisa kita manfaatkan ya dalam pembelajaran. Jadi kadang PJOK itu nggak harus kita praktek untuk kebugaran seperti olahraga ya. Jadi kadang kita harus memanfaatkan beberapa aset, yaitu seperti memanfaatkan aset lingkungan. Jadi misal bisa 1 semester itu diajak untuk jalan gitu ya, mengelilingi lingkungan sekolah, kemudian melewati beberapa kebun-kebun warga, jadi nggak apa-apa. Jadi biar anak-anak itu bisa sambil kita jelaskan. Nah, ini adalah bagian dari aset yang harus kita manfaatkan. Nah, kemudian kakak-kakak nanti akan saya bagi room ya. Nah, studi kasusnya adalah seperti ini ya. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen, kemudian aktivitas, kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak gerak lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, nanti kakak-kakak bisa bisa diskusikan kasus ini. Nanti saya bagi beberapa kelompok ya. Nah, nanti kakak-kakak tinggal join di breakout room-nya. Kita bagi jadi iya, kemana Kak Yosep nih kok belum hadir? Waktunya adalah 20 menit. Arli main call. Saya bagi. Salah. Untuk kelompok pertama itu
Kak Alfian, kemudian Kak Andri, sama Kak Jaya. Kemudian untuk kelompok kedua, Kak Dedi, Kak Narli, dan Kak Rianto. Kemudian untuk kelompok 3, Kak Ferry, kemudian Kak Feryadi dan Kak Muklis Harti. Silakan masuk ke room-nya masing-masing ya, Kak. Di LMS ya? Coba saya ini dulu, Waduh, jangan ke LMS Pak, saya pakai HP. saya ini aja, saya screenshot saya kirim nanti di grup ya. Nah, itu untuk tugasnya, nanti kakak-kakak diskusi tentang studi kasus 3 itu. Nah, Silakan ini masuk. diskusinya kemana ini, Pak? Ya dibahas sama kawan yang udah saya bagikan. Coba tangkap layar, Pak, yang kelompok tadi nggak inget lah. Tangkap layar dibagikan. Ngopo nih gaya metu nih. Itu nggak keluar, itu saya bagi room masing-masing, Kak. Oke. Jadi yang di main call itu Kak Andre, kemudian Kak Alfian sama Kak Feryadi. Yang lain itu udah masuk ke room masing-masing. Tinggal kita ini Pak. Nanti dulu. Oke. Loh, tinggal orang 2 ini. Yang- Saya tadi keluar. Roomnya yang mana ini? Ya ini Pak roomnya, Pak. Wah, Ini tugasnya suruh ngapain lagi tadi ya? Kon ngopo coba? Kon guyonan ae. iya. Tak tinggal madang lagi. Kok kita cuma berdua Pak? Iya. Lah ini suruh ngapain coba? Suruh ngeliatin ini. Soalnya ndak ada lagi. Udah nggak bisa ngobrol sama Pak itu tadi ya, Pak David ya? Pak Peter, ya nggak bisa. Pak Peter lagi di room sebelah paling. Alah. Sampai bawa pakai komputer apa HP? Pakai HP saya Pak. Ah, sama. Saya baru pulang dari ini tadi, dari sekolahan, nggak bawa. Saya sebenarnya bawa komputer, ini ada komputer sih sebenarnya. Tapi sebenarnya pakai HP. Nah ini tugasnya suruh ngapain? Diskusinya diskusi apa? Di sini kan nggak ada perintahnya suruh ngapain gitu bawahnya. Iya, itu kayaknya tuh yang dibagi ini tuh tadi yang banyak bener ini apa ini studi kasus kelas 3 ini pada saat menentukan tujuan pembelajaran asesmen. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangat rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan pemilik terkenal. Bisa di mana itu?
Yang di ini, yang di grup, di-share di grup. Loh, di grup saya cuman ada studi kasus 3 ini. Iya, ya itu. Pada saat menemukan tujuan pembelajaran asesmen dan aktivitas kegiatan dan pembelajaran, Pak Gerak ini kan nama Pak Gerak, lalu menyampaikan ide dan gagasan terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Dukungan terkait kebijakan kemampuan kepala sekolah dalam berorganisasi dengan baik untuk perkebunan kopi yang kebetulan dimiliki area. Terus buku suruh buat kesimpulan apa kayak mana ini tadi kita ya? Ya iya, ini kan cuman studi kasus. Ini kan permasalahannya kan di sekolahan itu kan lapangannya terbatas. Di situ ada perkebunan kopi, suruh minta izin untuk kita melaksanakan pembelajaran di perkebunan kopi. Terus kepala sekolah menyampaikan rumit karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin berkebunannya dirusak warga, takutnya rusak. Aduh. Nah, nanti tak WA aja Pak David. Oh ya. Oh, itu ada pertanyaannya di bawah itu. Ini ya. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi. Ini soalnya pertanyaan tematiknya. Hah? Ada 3 pertanyaan ini ya? Ya. Terus ngerjakannya pakai Word apa tabel? Itu ini aja, apa nanti kakak-kakak diskusikan, disampaikan aja di ini, di apa? Nah, nanti kan ini kan ada waktunya sekitar kita berakhir 13 menit lagi. Nah, nanti di dalam Mencall di dalam grup itu nanti nah kakak-kakak apa namanya mendiskusikan ini. Masing-masing kelompok nanti siapa yang mau mendiskusikan apa namanya studi kasus ini tadi. Oke. Jayai meta-metu wae seneni wae kuwi. Lampunya udah hidup, Kak. Apa sibuk nang kampung lah iki Nuryanto Jaya iki. Pak Kaur iki payah tenan iki. Wih, double berarti. Dek, keparat kampung berarti. Ya. Iya. Pak Kaur. Bukan aparat tapi keparat. Engko metune dhek nesu gampang nesuan iku. MOU. Kenapa nih lo kasih sekolahan lek Ciut ki ya? Aku mbiyen ngajar ngono kuwi nunut-nunut sekolahan liya ya, Pak. Lah, di sekolah mana dulu? Lah iki langsung dijawab apa ora iki? Nanti waktu kita gabung di dalam satu ini. Room utama. Dulu di PGRI itu kan cuma peta itu. Sempit ya, memang bingung kita mau mikir kayak mana. Nebeng-nebeng itu yang bisa menjadi apa solusinya? Iya, kalau ada sekolahan dekat, Pak. Jauh-jauh semua? Ya kalau waktu di PGRI itu deket-deket, maksudnya studi ini ada sekolahan terdekat apa enggak? Kalau cuman kebun itu tadi, kalau nggak boleh ya kayak mana?
Nah, itu kan dibaca, jadi nanti kakak-kakak itu menyelesaikan. Ya ya ya. Ini tadi Pak Andri udah selesai baca itu tadi. Itu saya tak ketik pertanyaan nih. Ini aku ngerti iki mlebune ning ndi iki. Ora tak gawe kae ra iso. Wah cetek berarti. Deketan rumahnya Pak. Jauh kalau Kak Andri Sri Rezeki, saya di Bumi Baru. Kalau Bumi Baru kan kemarin lewat kan. Saya tak keliling lagi. Oke. Nah, kan Nur lunga kan? Ya. Pak Kauri. Kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jelaskan seperti apa yang Apa yang mau Bang? Yang ku dhisik ta?
Jaya ki yo metu neh. Piye? Ya yo mbo, Jaya ya wis payah iki. Ngel. Kudune digojloke kan buka suara. Iki malah lunga. Engko lek mlebu kon ngono wae, kon nyampekne wae. Oke. Wingi geger njaluk bengi. Wis bengi wae, aku lek bengi ora sibuk, giliran saiki metu wae. Kan. Ya aku nek bengi ora sibuk aku, nek awan sibuk mancing. Nganu, Pak Jaya wingi ngomong, Oh, bojo awan-awan to, awan-awan ki wis akeh kerjaan lah, wis ngarit barang jrik. Nah, tuh. Ya wis bengi. Lek ngarit aku ya ngarit, Pak. Lah iya, maksudnya dhek iki njaluk bengi ngono lho, nek awan ki sibuk ngarit. Asine penak awan, Pak. Bengi aku goreng-goreng jatah iki. Lah goreng apa dagang to sampean? Dagang nang kantin. Ki nyambung urip. Oh, saiki goreng nggo sesuk ngono to? Heeh. Oh, alah. Ya disambi lah. Sambil sing dadi pokok, Pak. Malah oke, hasilnya kok lek dagang iki. Deh. Cek karo mikir telu iki ora temui. Dibaca apa di arepe nggawe AI aku nggak yakin nih. ya itu kan dibaca di apa kasusnya itu kan jelas nanti arahnya kemana. Ya iki kasusnya yang genah sih. Hanya informasi yang didapat kepala sekolah bahwa pemiliknya itu pelit, nggak mau berbaur sama masyarakat, kan belum tentu belum bisa dipastikan kalau untuk sekolah. Ya. Jadi pendekatan berpikir berarti kita harus temuin dulu pemilik kebunnya. Ya. Weh, temu berarti jawabannya iki. Cari titik tengah. Apa persyaratannya supaya kita dapat masuk dan melewati kebun tersebut? Iya. Jadi rezeki sering kisruh, Pak ya? Hah? Jadi rezeki sering kisruh ya? Iya, kok ngerti, Pak? Sampean tuwa. Pantes sampean iso tenang jawab iku mau. Ya tenang, wah aku diwarai yuk. Diwarai Google. Terus identifikasi aset. Aset nang kono enek jalan, enek perkebunan, sepeda. Cuma Terus asetnya itu kan melibatkan masih orang milik tua. Wah, aset manusia kan kita, terus kepala sekolah. nah, mengidentifikasi aset kan itu sepeda, sarana, terus lingkungan itu jalan. Itu kan disebutkan jalan yang paling pendek. Terus manusia itu kan wali murid, siswa, kita sebagai guru. Nah, ini strategi ini yang bingung. Saya gantian Pak Alfian ini. Tinggal 1 menit lagi. Hah? 1 menit lagi. Dulu. Waduh. Nah, ini strategine urung rampung ya. Strategine apa gak niki?
Strategi artinya mencari solusi supaya tukang kebun tersebut itu bisa apa namanya Mengizinkan. mengizinkan. Nah, strateginya apa yang akan kita lakukan? Jai Ya anu ae. strateginya berarti kayak mau. Iya, jai rokokan bareng ngono, Pak. Cari Tapi kan kopi. Orang masalahnya rokok, Pak Fasil nggak rokok itu. Nggak tahu ngerti aku dari rokok. Nah aku yo sambil ngerokok iki makanya pikirannya jernih. Eh, Yo kok Bu nulis kanu pindah rene? ya udah selesai ininya kok apa backout room-nya. Jadi pada masuk semua ke main call. oh iya, penuh San. Tinggal nunggu Selamat kelompok. malam Bilis, senior. Apa Pak Andre? Mumu. Selamat malam. Malam Pak Andre, kepala sekolah baru. Wih, Kepala sekolah baru, selamat sembarangan. Pak, selamat Pak. Kepala sekolahnya itu dari tempatnya Bu Lis itu loh. Maksudnya yang kepala sekolah baru tuh, semuanya saya Oh. ada sekolah baru. Asalnya dari tempat Bu Lis. Apa nggak maju sih Pak? Mau. Penak tadi kepala sekolah, Pak. Lari Pak duluan. Andre nih, bukannya maju. Heeh. Lari saya Bu. Mau. Penak lho, Pak, kepala sekolah guru olahraga itu tuh, Pak. Nggak penak. Siapa yang belum masuk ini? Betah apa dia masih? Yang lain belum masuk ini. Nah, sekarang untuk kelompok siapa dulu yang mau memberikan apa tanggapannya mengenai studi kasus 3 ini? Apa dari kelompok pertama dulu, apa kelompok kedua, apa kelompok ketiga? Monggo. Kelompok pertama dulu aja lah, Pak Alpian. Siap. Monggo Pak Alfian. Saya tadi belum ngetik. Coba lihat ketikanya tadi saya bacain. Sudah saya aja ya. Ya. Kalau mau share screen, Kak Andre bisa? Hah? Kalau mau Nggak share screen, usah. Pakai ini Pak saya. Langsung aja lah. Pakai HP nih. oh pakai HP. Nah, ini pendekatan yang identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Nah, ini pendekatan yang digunakan oleh guru itu secara individual, Pak. Jadi guru hanya berbicara kepada kepala sekolah dalam kasus tersebut ya. Terus kepala sekolah itu hanya mendapatkan informasi dari sekelompok masyarakat. Jadi tidak langsung pada orang yang bersangkutan.
Terus aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut? Di sini asetnya 1, jalan. Yang kedua, pengenalan perkebunan, penghasilan dan lain sebagainya. Yang kedua, sepeda yang dimiliki oleh siswa dalam olahraga. Terus yang terakhir itu aset manusia, yaitu di situ ada guru, ada kepala sekolah, ada siswa, dan juga melibatkan wali murid untuk mengondisikan siswa supaya anak-anak itu jalan kaki dan bersepeda. Terus strategi apa yang harus dilaksanakan agar pelaksanaan tersebut bisa tercapai? Itu seharusnya guru itu menemui langsung si pemilik kebun agar bisa memastikan seperti apa solusi titik tengahnya, jalan tengahnya. Misalkan kalau kita diizinkan, di situ pasti ada syarat-syaratnya. Jangan merusak, jangan duduk di bawah kebun kopi, dan lain sebagainya. Dan kita berkomitmen untuk mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Itu kemungkinan besar itu diperbolehkan, Pak, kalau hanya untuk studi atau untuk pendidikan. Tapi kalau untuk rekreasi di dalam perkebunan itu pasti tidak diizinkan. Tapi kalau untuk pendidikan pasti diizinkan. Seperti itu, Pak. Siap. Jadi dari kelompok 1 tadi mengidentifikasi bahwa untuk strateginya, jadi kita sebagai guru PJOK itu menemui langsung untuk pemilik kebunnya. Nah, di situ istilahnya ya bernegosiasi. Jadi mencari jalan keluarnya lah supaya anak-anak itu bisa memanfaatkan aset lingkungan yang tapi dalam kendalanya adalah masih menjadi milik orang lain. Nah, untuk orang tersebut itu terkenal itu agak susah. Nah, tadi untuk kelompok 1 itu caranya ada bernegosiasi, kemudian kemungkinan untuk pemilik kebun tersebut itu akan memberikan syarat menurut kelompok 1 bahwa syarat tersebut harus harus dipenuhi oleh kita sebagai pihak sekolah. Jadi itu hasil dari diskusi kelompok 1. Kelompok 2, monggo. Siapa tahu ada tanggapan, Pak, dari kelompok lain, namanya diskusi. Bisa, kalau mau ada tanggapan dulu atau mau menyampaikan hasil diskusinya nggak apa-apa. Nantang iki koyone. Mana kelompok 2? Cukup, tidak ada tanggapan, Pak. Nah, kemudian untuk hasil untuk diskusi kelompok 2, monggo. Ini siapa yang mau menyampaikan? Kelompok 2 tadi Kak Dedi, Kak Rianto, sama Kak Narli. Monggo. Halo. Ya. Halo, Kak. Siap, Kak Rianto. Baik, kakak-kakak semuanya. Saya akan melakukan studi kasus dari Pak Gerak. Jadi Pak Gerak di sini meminta dukungan kepala sekolah. Bentar. Pak Gerak pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dari capaian pembelajarannya, mempunyai ide terkait tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah, bahwasannya
meminta dukungan kepala sekolah untuk bernegosiasi dengan pihak perkebunan Ya, itu agar mengizinkan lahannya dipakai untuk kegiatan belajar di luar ruangan seperti hiking, lari, dan lainnya. Kemudian sarana lapangan olahraga yang dimiliki perkebunan juga bisa dimanfaatkan peserta didik. Jadi itu studi kasusnya, Pak. Kak. Pak Gerak tadi ya. Kemudian apa namanya? Untuk pertanyaan pematiknya itu kan identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Jadi pendekatan berpikir apa tadi kan dalam apa asset based thinking, pendekatan berbasis aset itu kan ada apa 7 ya kan 7 aset. Yang pertama manusia, kemudian sosial, kemudian politik, kemudian finansial, kemudian budaya, agama, budaya, kemudian fisik, lingkungan alam, dan finansial. Nah, di dalam kasus itu aset apa yang ada di dalam studi kasus tersebut? Pendekatan berpikir apa? Politik juga ada, budaya. Maaf Kak ya. Jadi saya itu tadi agak telat masuknya Kak. Jadi materinya kurang paham tadi Kak. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Jadi pendekatan politik ya, jadi ya pendekatan politik iya, budaya iya. Kemudian apa lagi tadi? ada 7 kan. Kak Deddy bisa bantu saya? Mana kelompok saya nih? Ya, bantu nggak apa-apa saling ini memberikan apa tanggapan. Sampai mana ini barusan Pak? Barusan saya close ini kesilang. Tentang ini apa identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jadi di dalam kasus itu ada aset apa saja yang ada di dalamnya. Itu ada jalan, ada aset jalan, perkebunan, dan sekolah itu Pak. Ya. Jadi jalan, kemudian perkebunan, kemudian sekolah. Manusia. Ya, apa lagi? Ya intinya itu ada 2 itu Pak, aset sekolah dan aset perkebunan perseorangan itu. Ya, jadi menurut kelompok 2 itu ada 2 aset. Kemudian untuk pertanyaan pematiknya yang terakhir itu strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Jadi jadi kakak-kakak itu ditunjuk untuk memberikan solusi, ya, berdasarkan kasus studi kasus tersebut. Jadi kakak-kakak itu kalau berada di dalam situasi tersebut sebagai guru PJOK ini akan melakukan apa? Ya. Supaya anak-anak itu bisa Silakan Kak Deddy melewati jawab Kak Deddy. Gimana? Ya, saya mau jawab ini Pak. Ya. Jadi solusinya menurut kami membuat undangan untuk wali murid dan undangan ke pihak pemilik perkebunan kopi untuk membahas dan bernegosiasi agar mendapat titik temu atau solusinya Pak. Ya, jadi salah satu solusinya adalah bernegosiasi, artinya mengajak orang
tersebut itu untuk bertemu dan saling memberikan solusi. Artinya biar anak-anak itu bisa lewat kebun tersebut. Memanfaatkan lapangan olahraga juga. Ya. Ada yang lain yang mau memberikan tanggapan? Kelompok 1. Jadi menurut kelompok 2 itu hampir sama sih. Jadi melakukan pendekatan. Jadi istilahnya ngobrol lah untuk memberikan solusi supaya kebun tersebut bisa dilewati. Kalau ada kelompok lain yang mau memberikan tanggapan? Apa cukup? Cukup. Kalau cukup kita ke kelompok 3. Ya. Gimana? Ya, kelompok 3 Kak ya. Kelompok 3 Kak. Kelompok 3 Kak. Ya, langsung ke kelompok 3. Oh ya udah. Ini Ayo Kak Ferry. ya ini saya akan memberikan yang soal nomor 1 tadi itu kan identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut ya Kak ya. Di sini guru atau guru PJOK menggunakan pendekatan berpikir yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir pada siswa tersebut Kak. Dalam situasi ini ya seorang guru menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk berdiskusi atau bertanya dan menemukan solusinya sendiri gitu. Itu untuk identifikasi pendekatan berpikir guru. Kalau untuk yang identifikasi aset itu ya ada bermacam-macam situasi ya meliputi 1 keterampilan berpikir kreatif siswa, nomor 2 kemampuan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, atau minat siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan solusi baru. Nah, yang terakhir itu dukungan dari guru Kak dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pada pengembangan aset tersebut gitu. Dan untuk yang ketiga yang untuk strategi apa yang meningkatkan interaksi saja Kak atau kolaborasi antara siswa melalui proyek-proyek kelompok yang memerlukan pemikiran kreatif seperti itu. Yang selanjutnya memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa tersebut gitu untuk mendorong mereka menemukan solusi gitu yang inovatif lah seperti itu Kak. Atau yang ketiganya memberikan umpan balik yang untuk membantu siswa tersebut untuk mengembangkan keterampilannya berpikir mereka gitu Kak. Nah, setelahnya menggunakan teknologi atau sumber daya lainnya untuk memperkaya pengalaman belajar pada siswa-siswi tersebut. Gitu, Kak. Jadi seperti itu ya. Untuk kelompok lain kalau mau memberikan hasil diskusi dari kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2 kalau memberikan tanggapannya. Apa cukup? Kak Andre? Ya. Mau memberikan tanggapan untuk kelompok 3? Gimana ya? Kalau menurut saya itu jawabannya itu mohon maaf nih ya, nggak sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh guru tersebut gitu loh. Iya. Itu solusi yang lain, berarti belajar di lingkungan selain mencari solusi untuk belajar di kebun tersebut, itu berarti mencari solusi di tempat lain, bisa memanfaatkan lingkungan lain gitu maksudnya. Maksudnya Bapak. Jadi dari kasus ini itu kan sebenarnya kita itu harus menyelesaikan masalah yang ada di dalam studi kasus ini. Jadi kasusnya itu kan
Iya. Apa namanya, guru itu, apa namanya, pengen supaya anak itu bisa melewati kebun warga tersebut. Cuman, apa, warganya itu terkenal dengan apa namanya, Pelit. ya pelit. Jadi agak susah dalam diajak bernegosiasi. Iya. Nah, jadi, untuk kelompok 3 itu artinya, apa namanya, dia mencari solusi lain, artinya tidak mau berhubungan dengan, kasus ini. Jadi dia mencari tempat lain istilahnya, supaya, anak-anak itu bisa, melaksanakan kegiatan, tapi di luar, konteks yang ada di dalam kasus ini. Jadi Iya, maksudnya iya. itu. Iya, iya benar, Kak. Hmm. Oke, terima kasih untuk Kakak-kakak. Jadi di dalam kasus ini itu adalah, apa namanya, yang harus Kakak-kakak diskusikan. Nah, tadi udah Kakak-kakak diskusikan, kemudian hasilnya sudah sangat bagus, artinya, memberikan, apa ya, beberapa solusi. Jadi, nah di dalam kita bahas bareng-bareng aja. Jadi di dalam kasus ini itu, intinya, jadi benang merahnya itu adalah, anak-anak itu dilarang atau, apa namanya, ingin melakukan kegiatan di dalam, kebun warga, cuman warganya itu agak susah, jadi pelit, kemudian susah diajak bernegosiasi. Nah, kita sebagai guru PJOK itu dituntut untuk bisa berpikir, apa ya, tadi berpikir aset, ya. Nah, di dalam, berpikir aset ini yang kita gunakan adalah yang pertama, itu adalah aset manusia. Jadi kita sebagai guru PJOK itu dituntut untuk kreatif, artinya selalu bisa memecahkan setiap masalah yang kita hadapi. Nah, di dalam kasus ini adalah masalahnya ya seperti yang, saya jelaskan tadi. Jadi kita sebagai guru PJOK itu harus, mengajak beberapa, aset manusia. Yang pertama itu seperti kepala sekolah, kemudian dewan guru. Nah, di situ kita menemui orang, warga tersebut. Nah, kemudian melakukan, apa namanya, negosiasi, artinya meminta izin supaya, lokasi dari kebun warga tersebut itu bisa digunakan. Nah, solusinya, eee, bagus untuk yang kelompok 1 tadi, artinya apa, warga itu mungkin ya akan memberikan sebuah persyaratan. Jadi boleh melakukan kegiatan, apa, pembelajaran olahraga di dalam kebun, cuman dengan berbagai, beberapa syarat. Yang pertama adalah tidak merusak. Nah, itu bisa menjadi syarat yang harus dilakukan. Kemudian untuk kelompok 2 jadi sama, intinya sama, jadi, apa, bertemulah, artinya ngobrol, membahas masalah tersebut antara warga, warga tersebut yang susah tadi, kemudian bisa dari, eee, apa, dari guru, kepala sekolah, kemudian bisa juga mengajak dari, kepala kampung ya, atau apa namanya, dari aparat kampung lah, ya kalau bisa ya kepala kampung. Jadi, supaya apa, memberikan izin atau menengahi atau memberikan, solusi supaya anak-anak itu bisa melewati kebun tersebut, kemudian, apa, bisa berolahraga di kebun tersebut. Nah, kemudian, aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Nah, di dalam, studi kasus ini ada beberapa aset, yang pertama adalah aset manusia, kemudian aset lingkungan, kemudian aset politik, ada juga. Jadi
antara warga dan sekolah itu termasuk aset politik. Kemudian ada juga aset fisik, bisa juga ini kan ada sepeda, kemudian. Nah, kemudian Aset strategi. budaya juga ada itu, Pak. Ya. Ada juga aset budaya. Nah, jadi dalam Contohnya negosiasi tadi. negosiasi. Negosiasi itu politik. Contoh yang aset budaya itu apa? Aset budaya itu seperti seperti kesenian, kemudian olahraga tradisional itu termasuk ke budaya. Untuk studi kasus ini ada yang masih mau ditanyakan? Cukup. Yang lain? Cukup. Saya rasa cukup, Kak. Nah, kalau sudah kita langsung ke slide selanjutnya ya. Ini yang tadi. Defisit. Nah, kemudian berdasarkan studi kasus yang pertama, hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Kakak bisa menulis di kolom chat atau di open mic bisa. Yang menghambat dari kasus yang pertama tadi. Kayaknya warga ya. Jadi kayaknya nggak ada kendala lain selain Warga yang memiliki kebun. ya, warga yang memiliki kebun tadi adalah yang menjadi faktor penghambat pertama. Kemudian mengapa berdasarkan tugas asinkronus Bapak Ibu Bapak kerjakan dalam forum diskusi. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking ABT tadi. Jadi siapa yang memberikan tanggapan mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Monggo yang mau ini memberikan tanggapan. Open mic aja, Pak ya. Oh ya, nggak apa-apa. Ini jawabannya pasti huruf awalnya karena. Nah, ya karena mengapa. Ini serius sekarang. Asset based thinking itu tadi kan pengertiannya itu kan pendekatan yang menggunakan aset untuk berpikir positif. Jadi supaya guru olahraga itu bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolahan maupun di lingkungan untuk pembelajaran PJOK. Makanya perlu menerapkan pendekatan asset based thinking. Karena selama ini kemungkinan besar
Itu nggak keseluruhan dipakai dalam aset itu dalam pembelajaran. Kayak Ya. contohnya di sekolahan itu banyak yang memiliki HP misalkan. Itu kebanyakan guru olahraga itu tidak memanfaatkan HP itu untuk pembelajaran. Yang bisa dimanfaatkan HP dalam pembelajaran contohnya anak melakukan kegiatan di rumah, kegiatan olahraga di rumah, nanti dikirimkan melalui foto dan dikirim lewat WA, misalkan seperti itu. Terus memanfaatkan lingkungan sekolah, seperti jalan. Jalan itu bisa dimanfaatkan untuk bersepeda dan lain sebagainya. Terus bisa digunakan juga untuk hiking. Itu kebanyakan guru olahraga sekarang banyak yang terfokus pada olahraga aja. Rekreasinya nggak dipakai, Pak. Itu kebanyakan, termasuk saya juga biasanya. Jadi Itu aja, terima kasih. pengalaman pribadi ini. Iya, siap-siap. Benar. Saya itu jarang sekali, Pak, untuk keliling-keliling untuk hiking. Jadi kebanyakan olahraga. Padahal anak-anak itu lebih seneng kalau diajak jalan-jalan loh. Iya. Iya, seneng anak-anak itu diajak jalan-jalan. Cukup dari Andre? Siap, cukup. Itu pengalaman pribadi, Pak. Jadi, yang Mohon lain? maaf, jangan ada yang tersinggung. Itu pengalaman saya. Saya nggak pernah melaksanakan hiking. Yang lain, kalau mau menanggapin tentang kenapa kita sebagai guru PJOK harus mempelajari tentang pendekatan asset based thinking. Ya, jadi memang pendekatan berbasis aset itu memang harus perlu kita pelajari ya. Jadi karena kita sebagai guru PJOK itu harus dituntut kreatif ya. Jadi jangan istilahnya pasif lah, artinya misal nggak ada di dalam sekolah nggak ada bolanya kurang ya, kita nggak mau mencari solusi gimana supaya bisa mendapatkan bola untuk kegiatan pembelajaran. Jadi ya itu tadi, kita harus bisa berpikir kreatif. Makanya di dalam asset based thinking modul 1.2 ini kita harus mempelajari hal tersebut. Nah, untuk pemanfaatannya kan tadi banyak. Jadi seperti yang Kak Andri tadi jarang melakukan hiking. Jadi memanfaatkan lingkungan alam sekitar. Jadi ya kalau bisa ya untuk pembelajaran nanti ke depannya kalau bisa ya 1 semester itu sekali, kalau ada materi misal tentang atletik nanti kan ada istilah jalan cepat. Nah, nanti bisa kita manfaatkan aset lingkungan tadi di jalan tadi atau lingkungan sekitar bisa kita gunakan untuk jalan sehat, jadi nggak apa-apa. Jadi sekali-kali anak itu diajak keluar biar tidak fokus saja ke materi olahraga. Kita next. Pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki menjadi suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran peserta didik. Kemudian pola pikir berbasis aset PJOK untuk di sini. Next di mana? Nah, kemudian ini ada
kasus lagi. Nah, kita kita bahas bersama-sama. Setelah mengikuti PPKG PJOK, Bu Hayati beringinan untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten. Nah, pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukan dalam pembelajaran PJOK di suatu pendidikannya. Nah, pada kesempatan itu Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Nah, Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Nah, menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang penting dalam PJOK karena pencapaian prestasi peserta didik adalah salah satu bukti ya, pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK. Nah, dan bukti kinerja terbaik sebagai guru PJOK. Nah, beberapa orang lain sepakat dengan yang disampaikan oleh Bu Hayati, tapi ada juga yang menyetujui pendapat Pak Bugar. Nah, diskusi berjalan cukup hangat. Masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumen masing-masing. Pemahaman guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGMP itu sendiri sedikit banyak telah tercerahkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu yang sangat terbatas, maka pengurus MGMP menyarankan agar Bu Hayati diberikan kesempatan lagi untuk berbagi di ruang webinar di mana komunitas belajar MGMP PJOK mereka telah didaftarkan di PMM. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGMP. Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajar rekan-rekan lain untuk juga mengikuti PPKG PJOK untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar tersebut. Nah, ini seperti yang kita alami kemarin ya. Jadi kakak-kakak kemarin waktu diseminasi itu kan mendapatkan undangan dari PMM kan. Nah, jadi dalam kasus 5 ini ya seperti yang kita alami ya. Jadi selama ini ada beberapa guru yang mengajar murid itu dengan cara komando. Ada yang tahu cara komando itu seperti apa? Komando itu guru memerintahkan murid, Kak. Ya, jadi komando itu berpusat kepada gurunya. Kalau sekarang itu kan kita berpusat pada murid. Jadi kalau komando itu berpusat pada gurunya. Jadi kita. Jadi kita itu seperti apa ya namanya? Pemimpin. Jadi kita mengarahkan anak ke sana, anak ke sini, anak harus melakukan ini. Anak harus bisa melakukan ini. Nah, itu adalah komando. Nah, dalam kasus ini Bu Hayati itu mengajak kita untuk apa ya, istilahnya meninggalkan gaya komando yang selama ini kita gunakan. Jadi untuk kakak-kakak biasanya menggunakan gaya ini apa enggak ini? Kalau dulu saya sebelum mengikuti PKG ini ya sama seperti kasus yang ada di 5 ini. Jadi kita itu apa ya istilahnya ya menjadi pusatnya lah. Artinya kita yang mengontrol anak-anak. Jadi anak-anak itu main bola seperti ini. Harus bisa melakukan ini. Jadi menganggap anak itu memiliki kemampuan yang sama. Nah, di dalam kasusnya itu kan anak itu kan berbeda-beda. Ya.
Nah, di dalam kurikulum Merdeka kita juga kemarin sudah belajar bahwa anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan. Ada yang pandai olahraga ini, ada yang kurang di olahraga ini. Nah, cara komando itu kita memperlakukannya itu sama. Ya. Roll depan harus bisa roll depan semua, kayang harus bisa kayang semua. Jadi, kadang kan anak-anak ada yang bisa, kemudian ada yang kurang. Nah, kemudian Bu Hayati mengajak kita untuk merubah gaya pembelajaran yang selama ini kita pakai. Nah, di dalam kasus ini Bu Hayati itu menyampaikan di dalam komunitas belajar MGMP yang tingkat SMP. Jadi, nah, kemudian di kasus yang kedua itu Pak Bugar memberikan tanggapan atau pendapat, ya, bahwa PJOK, guru PJOK itu harus membuat anak itu mencapai prestasi. Ya misalnya kalau di SD di SMP ya kalau di tingkat sekolah dasar itu ya seperti O2SN. Ya. Jadi Pak Bugar ini menganggap bahwa guru PJOK itu dikatakan berhasil kalau bisa membawa anaknya itu untuk mencapai prestasi. Ya. Jadi kadang ya tanggapan itu selalu menjadi beban mental kita lah. Kalau kita misal membawa anak dalam ajang O2SN kemudian kita tidak mendapatkan prestasi, itu menjadi beban mental kita juga sebagai guru PJOK. Jadi ya kadang ya omongan dari kawan-kawan di kantor atau di sekolah itu juga ada. Kalau yang lain mau menanggapi masalah kasus ini? Monggo. Pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Jadi identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Halo. Halo juga. Mana yang lain? Kak Andre mau memberikan tanggapan? Enggak, gen cepet. Kita waktunya tinggal sedikit lagi. Kita next aja ya. Iya. Ini masalah yang tadi bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada. Jadi yang pertama tadi aset manusia. Jadi Bu Hayati itu menyampaikan ilmunya yang didapatkan dari PJOK itu melalui komunitas MGMP. Ada juga bisa juga menjadi aset politik. Kemudian peserta mendiskusikan di rumah masing-masing. Komunitas MGMP PJOK sekabupaten. Kemudian pergeseran cara komando menjadi pendekatan pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif. Peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP, kemudian pemanfaatan aset. Nah, ini yang seperti yang kasus yang tadi. Nah, ini ada kasus lagi. Hampir sama kasusnya.
Ini tentang pertanyaan pematih dari studi kasus 4. Jadi terletak di daerah perkotaan strategis. Sarana dan prasarana sangat memadai. Penandaan dari orang tua, donatur, dan sangat mendukung. Nah, biasanya setiap sekolah ini memiliki apa namanya aset yang berbeda-beda. Jadi dalam kasus 4 tadi terletak di daerah yang strategis perkotaan. Jadi kita ini di dalam apa namanya tempat kita atau dalam tempat untuk pembelajaran kita di sekolah itu kan memiliki situasi atau letak yang berbeda-beda. Mati lampu ganti aku. Gimana? Mati lampu, Wak. Nek Berarti- sinyale hilang izin ya. Ya nggak apa-apa. Kita tinggal sebentar lagi kok. Paling 15 menitan lagi. Jadi yang pertama adalah strategis, kemudian sarana prasarana olahraga. Nah ini memang menjadi masalah kita. Kadang sarana prasarana itu tidak memadai. Ya ada, cuman jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya bola kaki itu cuma ada 1, bola voli ada 1, itu pun sudah kusam, kemudian bola basket nggak ada. Nah itu biasanya yang terjadi di daerah atau di desa-desa. Kalau di kota biasanya untuk sarana dan prasarana itu mencukupi. Kemudian pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Nah ini juga biasanya terjadi di daerah perkotaan. Kalau di desa ini ya agak susah. Jadi biasanya pendanaan itu harus kita kita kumpulkan dulu, kita bahas dulu. Ya cuman kadang kalau untuk kegiatan olahraga itu ya nggak bisa juga. Kalau untuk dimintain dana biasanya dari ini. Biasanya kalau untuk rapat-rapat seperti itu biasanya untuk hal-hal yang lain. Kemudian next, ini tentang masalah kasus yang tadi. Nah kemudian perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan di antara aset manusia. Sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan, alam, finansial, dan politik. Keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, kemudian komite bersuara menyampaikan kritik. Kepala sekolah sebagai pemimpin dapat melakukan upaya-upaya menggunakan wewenangnya, kemudian kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Kemudian di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan pendidikan. Nah, ini merefleksikan kita bersama ya. Jadi selama ini kita sebagai guru PJOK itu harus tahu, jadi posisi kita itu dalam memanfaatkan aset itu kita berada yang di mana. Apakah kita ini termasuk yang aktif atau yang pasif sebagai guru PJOK. Yang seperti saya jelaskan tadi, kita kan sebagai guru PJOK itu harus bisa berpikir aset based thinking. Jadi memanfaatkan semua aset yang ada itu secara maksimal. Ya, tadi itu kan kita banyak aset yang kita pelajari itu kan tadi banyak, ada manusia, kemudian sosial, politik, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, kemudian finansial. Nah, itu banyak yang harus kita maksimalkan. Bagi guru olahraga itu jangan terlalu pasif. Kemudian 5 menit awal kita. Nah, di sini ada Jamboard lagi. Nah, di sini kakak-kakak nanti mengisi link lagi ya, seperti waktu pertemuan
pertama. Nah, untuk linknya sudah saya sematkan di ini ya, kolom chat. Pakai HP bisa nggak ini, Pak? Pakai HP kayaknya agak susah juga sih kayaknya. Dicoba dulu. Siap. Ini link jambut kayak kemarin. Nanti saya ini coba. Saya share screen. Kalau yang misal pakai HP agak susah, bisa open mic bisa. Kebaca nggak ini? Nah, di sini itu kan ada 7 aset tadi ya. Nah, sticky note-nya ini, nanti ini kemudian milih warnanya, kemudian mau Diapain ini, Pak? diisi. Bisa ini nggak? Nah, di situ kan apa saja aset yang Ibu Bapak miliki di satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam pengajaran PJOK. Nah, silakan untuk menuliskan aset apa saja sesuai dengan 7 aset yang dimiliki satuan pendidikan masing-masing. Nah, di dalam sekolah itu, di tempat kakak-kakak mengajar itu, aset apa saja yang dimiliki dari 7 aset tersebut? Bisa ngetik nggak di situ? Nggak bisa loh, Pak. Nggak bisa. HP nggak bisa kayaknya. Buka Nggak komputer bisa, mati Pak. lampu lagi. Pakai HP nggak bisa ini, Pak. Oh, nggak bisa ya? Ya. Ya betul, nggak bisa pakai HP. Kalau enggak, ini aja, open mic aja. Jadi aset apa saja yang ada di lingkungan kakak-kakak. Itu kan ada 7 aset. Ya. Manusia, sosial, Agama, Kak. ya agama, kemudian fisik, lingkungan alam, dan finansial. Jadi kalau manusia itu ya kita sebagai guru PJOK, kemudian kepala sekolah, dewan guru, siswa, kemudian orang tua, murid. Kalau modal sosial itu apa saja? Ya.
Kalau ibu-ibu sosialitas saya tahu, Pak. Indomaret. Melaksanakan hubungan sosial dengan komite biasanya Pak, dengan rekan sejawat, dengan wali murid ataupun dengan siswa. Ya. Kemudian ada modal politik. Kalian sudah baca modul tahu. Tuh. Oh, nggak muncul yang komputer. Sinyal agak ini ya sinyalnya. Udah, cilik-cilik tulisannya. Kecil. Pakai sticky note ini. Sticky note kemudian klik aja ini. Nah. Sinyalnya lagi jelek nih. Udah aku metu aku. Oh, aku enak nih kalau. Bisa ngetik kan? Ngetiknya bisa tapi kecil-kecil. Nah. Enggak kita bahas saja kalau ini. Nah, kemudian aset modal politik. Jadi politik itu seperti apa ya? Kebijakan kepala sekolah yang menggunakan wewenangnya, kemudian peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi seperti apa ya? Seperti kekuasaan lah. Artinya kepala sekolah itu memberikan wewenang, mendapatkan wewenang untuk melaksanakan program-program yang ada di sekolah. Kemudian model agama dan budaya ya seperti kita memanfaatkan seperti agama itu seperti ahli-ahli. Kalau di sini tempat saya kayaknya politik nih Pak. Politik contohnya? Contohnya itu kan di atas sekolah itu kan ada lapangan voli. Nah itu pembangunan keseringan bisa Pak ya. Nah itu yang bangun kan saya yang bangun desa, tapi di tanah sekolah itu Pak. Nah kebetulan kan saya juga IPK di sini, jadi mudah lah, bisa lah itu bernegosiasi dipakai gitu Pak. Kita next aja. Ini sudah ada di modul sih, nanti kakak-kakak bisa baca tentang aset apa tadi?
Kayaknya yang sulit ini modal finansial kayaknya yang sulit ini. Ya finansial dari dana bos itu. Yang sulit dari situ kayaknya ini. Kalau di tempat saya ada Pak finansialnya itu Pak. Nah, di area tanah sekolah itu kan ditanamin sawit itu dulu. Nah sekarang sudah panen itu Pak. Nah, dananya ya dipakai untuk kebutuhan sekolah itu Pak. Ada ini anak apa namanya? Kemudian nah nanti di LMS itu ada tugasnya ya Kak. Jadi tugasnya itu seperti yang kita apa namanya? Saya bagikan di Jamboard tadi. 1%. Ya kita benar lagi selesai. Nah nanti tugasnya itu seperti yang saya jelaskan di apa yang saya share screen tadi di Jamboard tadi. Nah itu kan ada modal aset. Nah nanti kakak-kakak jabarkan. Jadi aset manusia kemudian apa itu dijelaskan lagi tentang apa penjabarannya. Kalau manusia itu siapa aja, kemudian politik itu apa saja, kemudian finansial itu kita dapat dananya dari mana saja, seperti Kak Dedi tadi aset finansialnya dari tanam sawit. Nah, ini yang tadi itu. Nah, kemudian pada akhir sesi hari ini Bapak Ibu peserta memiliki perspektif ya pendekatan berbasis aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Ya. Jadi yang kita harapkan setelah mempelajari modul 1.2 ini kita bisa mengerti lah artinya tentang 7 aset yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Kamera saya nggak hidup ya? Apa hidup? Mati Pak. Mati Pak. Mati ya? Mati Pak, mati. Mati itu kelihatan. Mati Pak. Woi, boleh mati loh. Oh iya Pak. Coba kita on cam dulu yuk. Ya Pak. Kamera saya nggak hidup ini. Peteng Pak. Oh, alai kita dalam sekolah lagi. Sehat Pak Andre? Masih Iput. Alhamdulillah. Calon. Nggak ngimpi aku Pak. Pak Dedi kayak lu ya. Iya, Repi Pak. Oh, Pak Repi. Ya. Mending padha adus kuwi. Yuk kita ini dulu yuk sesi terakhir yuk kita foto dulu kelas 7 ya. Kelas. Kamera saya belum hidup ya? Nggak hidup ya? Sinyal kayaknya. Yuk kita foto kelas 7 dulu. Saya ini dulu. Balik Pak Alfian. Oh ya. Oh ini, Siap, ini. 1, 2, 3. Dah. Dah. Nah, jadi apa? Kita sudah mempelajari apa modul tadi tentang aset based thinking. Jadi kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya nanti untuk jadwalnya saya share lagi ya. Jadi untuk mengakhiri sesi Tatamaya hari ini kita minta untuk memimpin doa dulu. Kak Dedi Revianto. Saya ini siap. Kita berdoa dulu. Silakan Kak Dedi. Marilah kakak-kakak sekalian sebelum
kita menutup acara pada kegiatan malam hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.